Singapura telah lama menjadi tujuan wisata yang populer. Selain karena bahasa Inggrisnya yang dianggap resmi, Singapura dipilih karena keindahan, minim kriminalitas, dan kebersihannya. Singapura dikenal sebagai pusat penerbangan dengan salah satu maskapai terbaik dunia yang murah dan mudah dijangkau oleh wisatawan Asia. Misalnya, wisatawan Bangkok hanya perlu $116 untuk pulang pergi ke Singapura, sedangkan dari Sydney hanya perlu $318. Namun pada awal 2000-an, Singapura kalah dari banyak pesaing regionalnya. Pangsa pariwisata dari kawasan Asia Pasifik menyusut dari 13,1% pada tahun 1991 menjadi 5,8% pada tahun 2004. Hal ini sebagian disebabkan oleh minimnya wisata alam dan wilayahnya yang kecil. Singapura hanya memiliki satu situs warisan dunia yang diakui UNESCO, yaitu kebun botani. Sedangkan negara tetangganya seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam memiliki situs warisan yang lebih banyak. Biaya pariwisata juga termasuk mudah dijangkau. Untuk meningkatkan kembali sektor pariwisatanya, pemerintah Singapura membuat pengumuman yang mengejutkan. Pada tahun 2004, pemerintah mengumumkan gagasan terkait melegalkan kasino di Singapura setelah 40 tahun menjadi bisnis ilegal di Singapura. Secara budaya, bisnis kasino atau perjudian dianggap merusak dan secara fundamental bertentangan dengan mentalitas dan kemauan negara yang sangat konservatif. Kelompok sosial dan agama mulai memprotes gagasan baru tersebut dan sebanyak 30.000 menandatangani petisi untuk menolak terwujudnya gagasan untuk melegalkan kasino. Meski mendapat banyak kecaman, pada bulan April 2005, pemerintah Singapura mengumumkan akan memberikan izin pembangunan 2 resort kasino. Satu berada di Marina Bay, satu lagi berada di Pulau Sentosa. Sebagai perbandingan, Sydney memperdebatkan manfaat membuka kasino selama 6 tahun. Namun bagi pemerintah Singapura, pengambilan keputusan yang efektif, cepat, dan terkadang kontradiktif adalah salah satu ciri khasnya. Bagaimanapun, pemerintah telah mengambil keputusan dan mulai meminta permintaan konsep dari penawar terbaik. Pemerintah Singapura membuat kawasan resort terpadu untuk menggambarkan pengembangan tunggal dengan hotel, pusat konveksi, hiburan, taman hiburan, resto, toko retail, dan tentu saja, kasino. Sebanyak 19 proposal masuk untuk membuka bisnis kasino, namun hanya 4 yang dapat dirundingkan. Pada Mei 2006, Las Vegas Sands Corporation dipilih untuk membangun kasino di Marina Bay, berkat keberhasilannya di Nevada dan Macau. Marina Bay menjadi kawasan wisata yang banyak diminati. Selain dekat ikon negara Singapura yaitu Merlion Park, kawasan Marina Bay ini memiliki 2.561 kamar hotel, ruang pameran dan pertemuan seluas 120.000 meter persegi, Mall The Showpiece dan Art Science Museum, Sands Theater dan Grand Theater, 7 restoran koki selebriti, 2 pavilion mengambang, kasino dengan lebih dari 600 meja judi dan 1.500 mesin jackpot. Kompleks ini dinaungi Sands Sky Park sepanjang 340 meter dengan kapasitas 3.900 orang dan kolam renang tanpa batas atau Infinity Edge sepanjang 150 meter, yang merupakan ruang menggantung terbesar di dunia dengan cantilever sejauh 67 meter di Menara Utara atau Tower 3. Di kawasan Pulau Sentosa, lebih memfokuskan pada lingkungan ramah keluarga. Fasilitasnya berupa akuarium, taman air, Universal Studio, museum lilin, kompleks hotel, dan kasino tentunya. Meskipun dari segi arsitektur tidak semegah Marina Bay, Resort World Sentosa memiliki keunggulan dalam kepadatan atraksinya. Kedua lokasi ini menjadi sangat sukses untuk sektor pariwisata Singapura. Marina Bay Sands dengan cepat menjadi kasino paling menguntungkan di dunia dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Singapura. Pada 2018, Singapura menerima lebih banyak wisatawan internasional daripada New York, Dubai, dan Paris. Beberapa orang berpendapat bahwa melegalkan kasino adalah salah satu cara cepat mendapat banyak uang. 2 resort kasino tersebut menyumbang 1,5 sampai 2% dari seluruh PDB Singapura. Keduanya menciptakan lebih dari 50.000 lapangan kerja. Tidak hanya menarik banyak wisatawan, tapi juga menarik pengusaha dan kaum elit lainnya. Di sisi lain, orang skeptis terhadap manfaat ekonomi dari bisnis kasino dan menyarankan peningkatan pendapatan pajak diimbangi dengan peningkatan pengeluaran dalam bentuk penegakan hukum, infrastruktur, dan biaya sosial.
Sementara sebagian besar orang Singapura mengaku berjudi sendiri dengan cara lain. Interior tempat perjudian membuat orang yang berada di dalamnya melupakan waktu dan dapat mengarah pada perilaku patologis. Bagi sebagian orang akan menurunkan produktivitas, memicu kebangkrutan dan kriminalitas. Studi pada tahun 2005 memperkirakan orang patologis akan menghabiskan biaya rata-rata $19.711 per tahun untuk kasino. Tidak seperti negara lain yang membanggakan adanya bisnis kasino sukses di negaranya, Singapura sangat berhati-hati dalam menyeimbangkan keuntungan dengan biaya sosial yang menyertainya. Komisi Pembangunan Nasional menetapkan kasino tidak boleh menempati lebih dari 3-5% dari kawasan resort. Arsitektur mendesain wilayah Marina Bay sedemikian rupa, sehingga orang yang berada di dalamnya tidak akan sadar akan adanya kasino yang sebenarnya menyumbang 70% dari keuntungan perusahaan. Sementara itu, pemerintah mengambil langkah nyata untuk mengurangi perilaku yang merugikan. Setelah belasan tahun berdiri, kebanyakan orang menilai Singapura telah berhasil memperoleh banyak keuntungan dan mengelola efeknya di saat yang sama.